Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Amus Channel. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran fikih untuk kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah di semester 2, bab ke-6, yaitu haji. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Meyakini ibadah haji dan umroh adalah perintah Allah. 2. Menghayati nilai-nilai positif dalam haji sebagai cermin keimanan. 3. Menunjukkan perilaku sabar dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menjelaskan pengertian dan dasar hukum haji. 6. Menjelaskan ketentuan dan tata cara haji dan umroh. 7. Menerapkan tata cara haji. 8. Mengkomunikasikan tata cara haji dan umroh. 9. Mempraktikkan dan menerapkan pengalaman tata cara haji. Sejarah ibadah haji. Sejarah ibadah haji telah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membangun Baitullah. Ketika bangunan Baitullah sudah meninggi, Nabi Ismail mengelurkan batu besar yang cukup tinggi. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim meletakkan kakinya di batu besar itu. Maka terlekatlah telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dapat kita melihatnya di dekat Baitullah. Bekas tapak kaki beliau itulah yang dinamakan Maqam Ibrahim. Setelah selesai membangun Baitullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim memanggil umat manusia untuk menunaikan ibadah haji di Baitullah. Setelah itu, Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais, satu gunung yang paling dekat dengan Baitullah. Dan di sana beliau memanggil dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan kamu telah membangun satu rumahnya bagi kamu. Oleh karena itu, hendaklah kamu semua tunaikan haji di sana." Nabi Ibrahim menyeru ke kanan dan ke kiri, seolah-olah orang mengumandangkan azan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam pada setiap manusia seperti yang terkandung dalam bacaan talbiyah. Melihat sejarahnya, pensyariatan ibadah haji dalam agama Islam ditemukan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut mayoritas ulama, haji mulai wajib dalam syariat Islam pada tahun 4 Hijriah. Ada juga pendapat lain pada tahun 6 Hijriah. Akan tetapi, karena ada halangan dan alasan, Nabi Muhammad SAW baru melaksanakan pada tahun ke-10 Hijriah. Sebagaimana kita ketahui, jaminan haji adalah surga apabila dilakukan dengan niat ikhlas hanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian ibadah haji. 1. Menurut bahasa, haji berasal dari bahasa Arab haji, yang artinya ziarah atau mengunjungi, menuju, menyengaja suatu tempat. 2. Menurut istilah. Menurut istilah, haji adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Dasar atau dalil ibadah haji. 1. Al-Quran. Dalam surah Ali Imran ayat 97, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah
melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. 2. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbasin qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya. Hadis riwayat Ahmad. Ketentuan ibadah haji. 1. Hukum haji. Pertama, wajib untuk pertama kali dan telah mampu menjalankannya, dan bagi orang yang bernadar. Kedua, sunnah apabila dapat mengerjakan ibadah haji untuk kedua kali dan seterusnya bagi anak kecil, hamba sahaya. Ketiga, makruh apabila sudah dilaksanakan sementara masyarakat di sekelilingnya masih hidup serba kekurangan dan butuh bantuan untuk kelangsungan hidup. Keempat, haram jika pergi haji dengan niat membuat kerusakan dan keonaran di tanah suci Mekah. 2. Waktu haji. Waktu ibadah haji sudah ditentukan syariat Islam, dan haji merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Ibadah haji tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ashhurul haji Syawalun wa Dzulqa'dah wa ashrun min Dzulhijjah. Rawahu Al-Bukhari. Dari Ibnu Umar berkata, bulan-bulan haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Al-Bukhari. 3. Syarat haji. 1. Islam. 2. Berakal sehat. 3. Baligh. 4. Mampu istita'ah. 4. Rukun haji. Rukun haji merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan dam. Apabila salah satu rukun haji ada yang tidak dilaksanakan, hajinya batal dan harus diulang tahun depan. Rukun haji meliputi ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Rukun haji yang pertama adalah ihram. Ihram adalah berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas 2 helai kain putih tidak dijahit bagi laki-laki. Pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, wukuf. Wukuf adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, sampai terbit fajar dari nahar atau tanggal 10 Dzulhijjah. Ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Kelima adalah tahallul. Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan atau dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahallul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit beberapa helai. Rukun haji yang keenam adalah tertib. Menertibkan rukun-rukun yang telah disebut, yakni mendahulukan yang terdahulu secara urut. 5. Wajib haji. Yang pertama, ihram dari mikotnya, artinya
batas waktu dan tempat dimulainya ibadah haji. Kedua, mabit, yaitu bermalam di Musdalifah sesudah tengah malam pada tanggal 10 Zulhijjah. Ketiga, melempar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Keempat, melempar 3 jumroh. Jumroh pertama, kedua, dan ketiga dilontar pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tiap lempar jumroh 7 batu kerikil. Waktu lempar jumroh setelah tergelincir matahari setiap harinya. Kelima, bermalam di Mina selama 2 hari pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Keenam, tawaf wada atau tawaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan Mekah. 7. Menjauhkan diri dari segala yang diharamkan atau larangan karena ihram. 6. Sunnah, madhub, mustahab, dan tawatuk haji. Yang pertama, mandi. Kedua, membaca talbiyah dengan suara jahar bagi laki-laki, sirri bagi perempuan. Ketiga, berdoa sesudah membaca talbiyah. Keempat, membaca zikir ketika tawaf. Kelima, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Keenam, masuk ke Ka'bah. Ketujuh, tawaf kudum untuk haji ifrad atau qiron.